Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aikom Official. Bagaimana kabarnya untuk sobat Aikom? Semoga diberi kesehatan dan keselamatan dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Baik, sebelum lanjut jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe channel Aikom Official ya, supaya mendapatkan notifikasi ketika kita update video terbaru. Baik, untuk video kali ini di sini di depan kita ini sudah ada dua laptop, yang mana kita akan cari perbedaan ataupun keunggulan dari dan kekurangan dari kedua laptop ini. Baik, untuk yang di sebelah kanan kita ini yaitu terdapat Lenovo ThinkPad L470 di sebelah kanan kita ini, dan di samping kirinya ada T470S. Jadi untuk kedua laptop ini memiliki generasi yang sama, yaitu di generasi ke-7 ya, rata-rata di L470 dan T470S. Baik, sebelum kita lanjut untuk kedetailannya, kita akan bahas dulu di bagian depan ataupun interface di depannya di atas ini. Untuk di L470 ini dia memiliki yang ukuran yang sedikit lebar ya. Walaupun keduanya ini memiliki resolusi 14 in, namun untuk di T470 L470 sorry, dia sedikit lebih tebal dan juga sedikit lebih lebar dari T470S ini. Lanjut untuk di bagian layoutnya seperti ini. Keyboardnya di L470 menggunakan keyboard US dan non backlight ya, masih ada pointer di tengahnya. Namun untuk di T470S ini dia sudah menggunakan keyboard US dan juga sudah memiliki backlight. Jadi seperti itu untuk di bagian keyboardnya di T470S backlight, dan di L470 tidak backlight. Lanjut untuk di touchpadnya sama saja ya, tidak ada perbedaan yang signifikan di touchpadnya. Lalu di T470S ini dia memiliki fingerprint, di L470 tidak ada fingerprint, seperti itu. Jadi untuk seperti itu untuk perbedaannya. Lalu untuk di tombol power sama saja di bagian sebelah sini ya, untuk tombol powernya. Lanjut kita ke atasnya di bagian layar. Untuk layarnya ini ya, di L470 dia memiliki layar yang 14 in dan resolusinya yang di depan kita ini masih HD. Jadi seperti itu, dan untuk bezelnya dia sedikit lebih lebar daripada T470S. Jadi seperti itu. Namun untuk di T470S dia memiliki layar FHD. Nah, ini juga ada varian HD sebenarnya ya, tapi yang di depan kita ini FHD. Dan untuk bezelnya, nah ini perbedaannya segini ya, dia lebih tipis dan lebih slim. Nah ini seperti ini. Nah ini untuk bezel dan ketebalan LCD-nya, dia cukup slim. Dari T470S ini lebih slim daripada L470S, seperti itu. Lanjut untuk di bagian atas, bagian atasnya sama ya, untuk layoutnya ada tombol ThinkPad. Ini Lenovo, ini dia bertekstur. Kalau ini cuman seperti print-printan saja ya. Jadi seperti itu untuk logonya. Baik, kita bahas di bagian sebelah kiri dari kedua laptop ini. Untuk yang di atas itu T470S dan di bawah L470. Untuk di bagian sampingnya untuk input outputnya seperti ini ya. Oke, sebelumnya kita bahas dulu untuk ketebalannya seperti ini. Jadi untuk ketebalan laptopnya saja, nah ini ada lekukan. Jadi untuk ketebalannya kita cek di sini. Ini sekitar 1 jari kurang ya. Namun untuk di T470S ini, L470 dia cukup tebal seperti itu. Jadi untuk perbedaannya seperti ini. Oke, kita lanjut untuk di bagian input output port yang ada di kedua laptop ini. Untuk di bagian sebelah kiri terdapat jack DC untuk pengecasannya sama modelnya. Lalu ada port USB 3.01 di T470. Ada kisi-kisi, ada jack audio combo 3,5 dan ada SD card di bagian sebelah kiri.
Lanjut untuk di L470 dia ada kisi-kisi juga, ada USB di bagian sebelah kiri, juga ada jack audio combo dan ada smart card reader di bagian sebelah kiri. Seperti itu untuk di kedua laptop ini memiliki port yang sama walaupun diletakkan ataupun tata letaknya berbeda ya. Seperti itu. Oke, lanjut di bagian depan laptopnya. Untuk di depannya di seri T470S tidak ada port sama sekali seperti ini. Di L470 ada port SD card reader di bagian depannya ya, seperti ini untuk tampilan dari depan. Baik, di bagian sebelah kanan dari kedua laptop ini untuk di T470S memiliki port smart card reader, USB Type-C, USB Type A, 2 kali USB Type A, 3.0, HDMI port HDMI, RJ45, SIM card dan casing to the lock. Dan untuk di L470 terdapat port SATA, port 2 USB Type A 3.0, mini display, lalu ada LAN RJ45 dan VGA, port VGA, dan ada casing to the lock. Dari segi port ini di T470 lebih terbaru ya, ataupun lebih oke. Dia sudah HDMI dan juga ada USB Type-C. Namun untuk keunggulan juga di L470 dia memiliki 2 port untuk display di VGA ini ataupun menggunakan mini display, dan ada port SATA ini. Jadi seperti itu, di kedua laptop ini terdapat plus minusnya. Di T470 plusnya ada Type-C dan sudah HDMI. Di sini di L470 memang belum HDMI, tapi dia memiliki 2 port mini display dan port VGA. Seperti itu untuk di bagian sebelah kanan kedua laptop ini. Dari tampak belakang di kedua laptop ini seperti ini ya. Untuk laptopnya sebenarnya tidak terlalu kelihatan, membedakan hanya di bagian baterai. Untuk di baterainya di T470S ini dia memiliki dual baterai dalam, baterai tanam lah kita sebutnya, baterai tanam. Namun di L470 dia masih menggunakan baterai eksternal ataupun baterai di luar seperti ini ya. Ini seperti ini. Dan ini ada yang sebenarnya ada yang seri slim untuk baterainya. Ini kita posisi seri yang tebal ya, yang ada di unit di kita ini. Seperti itu untuk di bagian belakang. Oke, kita menuju di bagian bawahnya. Nah, ini tadi kita sudah sindir sedikit untuk baterainya. Untuk baterainya di di L470 ini dia ada di luar ya, seperti ini. Lanjut untuk di L470 juga masih ada docking, ada kisi-kisinya banyak. Jadi untuk seperti ini, dan speakernya di pojok sini kanan kiri ya, stereo. Jadi seperti itu. Cuman terdapat baterai yang masih eksternal, perbedaannya seperti itu. Namun untuk di T470S dia seperti ini, sudah tidak ada baterai di luar. Dia menggunakan baterai tanam dalam di atas sini sama di sini ya untuk baterainya, dan ini ada docking juga sama, masih terdapat docking. Lanjut untuk di kisi-kisinya juga masih oke lah, masih banyak biar. Nah, ini untuk fannya di sini, jadi masih stabil untuk dari segi panasnya. Untuk speakernya juga sama, stereo di pojok kanan kirinya seperti ini untuk kedua laptop ini. Oke, di sini kita coba tes booting masuk ya. Kedua laptop ini manakah yang lebih cepat bootingnya, kita nyalakan bersama. 1 2 3. Oke. Nah, Lenovo sudah menyala dulu, ini logo Lenovo-nya tapi masih loading. Ini sudah masuk ke logo Windows-nya, ini masih di sini, sudah masuk ke sini sama. Oke, di T470S lebih cepat ya, seperti itu daripada di L470. Baik, coba kita di sini akan mengecek untuk spesifikasi dari kedua laptop ini. Kita gunakan CPU Z juga untuk dari keduanya di M470S dan L470. Ini kita cek untuk spesifikasi dari kedua laptop ini. Baik, untuk yang pertama di di T470S, untuk prosesornya dia menggunakan Intel Core i5 7300U, Kaby Lake, dan memiliki max TDP-nya di 15.0 watts. Lalu memiliki teknologi 14 nanometer dan memiliki dual core dan 4 thread untuk di speednya.
Lalu untuk frekuensinya di 2,60 GHz di T470S. Lanjut untuk di L470, untuk spesifikasi CPU-nya ataupun prosesornya, dia memiliki CPU ataupun prosesor Intel Core i5 7300U dengan memiliki max TDP di 15.0 Watt. Lalu menggunakan teknologi 14 nanometer dengan speed 2,60 GHz dan memiliki dual core dan 4 thread untuk prosesornya. Jadi dari segi prosesornya dari kedua laptop ini tidak ada perbedaan yang signifikan ya untuk perbedaan dari CPU-nya ataupun prosesornya seperti itu. Lanjut kita akan bahas di bagian memori. Untuk memorinya di T470S ini dia menggunakan memori 8 GB, 8 GB dengan mana nih kok nggak muncul? Oh, tidak muncul untuk memorinya dia. Kita cek di sini. Untuk memorinya dia menggunakan 8 GB 2 SODIMM 2133 MHz ya untuk memori dari T470S ini. Lanjut untuk di L470 juga menggunakan 8 GB DDR4. Untuk speednya dia di 2133 MHz sama 10, oh jadinya 1066 MHz ya. Coba kita cek di sini juga. Oh ya, sama dengan untuk speednya sama saja di 2133 MHz untuk memorinya seperti itu. Lanjut untuk grafiknya di L470 yang di depan kita ini dia menggunakan Intel HD Graphics 620. Jadi seperti itu. Untuk di di T470S juga menggunakan Intel HD Graphics 620. Lanjut kita akan menuju ke storage-nya. Untuk storage-nya di T470S ini dia menggunakan SSD merek Samsung 256 GB. Ini kemarin sudah kita bongkar, dia menggunakan SSD M.2 SATA. Namun untuk di L470 dia menggunakan SSD juga sama sih 256 GB. Namun dia masih menggunakan SSD dengan SATA 2,5 inch dengan kapasitas 256 GB dengan merek Join ya seperti ini. Mungkin tadi untuk mempengaruhi loading Windows-nya di awal tadi kita sudah tes. Jadi seperti itu mungkin di bagian SSD-nya. Seperti itu untuk perbedaan dari storage-nya dari kedua laptop ini. Oke, kalau dari segi kamera ya, untuk dari segi kamera seperti ini. Ini di L470. Nah, ini kameranya seperti ini di L470. Dan di T470 juga seperti ini. Ya, tidak terlalu beda sama sekali ya. Namun memang terlihat cerah di L470 untuk di bagian kamera. Oke, kita akan cek untuk resolusi layarnya. Kita akan pastikan lagi biar tidak salah. Ini terlalu tebal. Oke. Nah, ini untuk resolusi layar di T470S dia menggunakan layar FHD 1920 1080 pixel. Namun di L470 dia menggunakan layar 1366 kali 765 68 pixel ya. Jadi seperti itu untuk perbedaannya. Oke, di sini kita akan bahas untuk kesimpulan dari video kali ini. Jadi untuk dari L470 ini ataupun T470S, dari kedua laptop ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk yang pertama kita bahas di bagian input output ataupun port-port yang ada di kedua laptop ini. Dari segi USB kedua laptop ini sama ya. Sama-sama memiliki 3 port USB, namun yang membedakan di bagian
T470S ini dia memiliki USB Type-C. Namun di L470 dia tidak memiliki USB Type-C, dan di T470 sudah menggunakan port HDMI, di L470 masih menggunakan port VGA. Namun di L470 ini dia memiliki kelebihan juga. Dia memiliki dual output display ya, bisa menggunakan mini display ataupun VGA, juga benar, ataupun port VGA. Dan di sini dia hanya menggunakan satu port, yaitu port HDMI. Dan itulah perbedaan ataupun kelebihan dari kedua laptop ini. Lanjut untuk di bagian keyboard, di T470S ini dia sudah backlight, jadi membantu kita ketika pencahayaan kita kurang terang untuk di ketika kita mengerjakan tugas ataupun yang lainnya. Dan di L470 belum backlight, seperti itu saja sih bedanya. Lanjut untuk dari segi display ataupun layar, untuk di T470 ini memang lebih bagus, dia menggunakan layar FHD. Namun sebenarnya tidak terlalu kelihatan ya untuk, nah ini di L470, di TJ470 ini menggunakan FHD, ini HD. Menurut dari kasat mata itu tidak terlalu kelihatan ya. Untuk apalagi yang orang awam, dia tidak akan kelihatan perbedaan yang signifikan dari kedua laptop ini. Baik, untuk selanjutnya perbedaan untuk prosesornya sama, tidak ada yang beda, menggunakan teknologi 14 nanometer, TDP-nya sama 15 watt. Lanjut untuk di memori juga sama speednya. Namun untuk di SSD, oke. Perbedaannya, keunggulannya hanya di ini SSD lebih unggul di T470S. Dia memiliki SSD M.2 SATA dengan speednya cukup oke. Jadi untuk booting awal tadi lumayan cepat. Dan di L470 ini dia menggunakan SSD SATA 3 ya, SATA 2,5 mili-inch. Jadi seperti itu untuk perbedaannya. Dan selanjutnya di bagian baterai. Untuk baterainya dari L470S ini dia menggunakan satu baterai dan eksternal seperti itu yang sudah kita bahas tadi di awal. Lanjut untuk di T470 dia menggunakan dual baterai internal, jadi seperti itu ya. Jadi keduanya masih oke lah. Jadi kalau misalnya ada permasalahan di L470 ini lebih gampang di baterainya kita ganti-ganti. Dan untuk di T470S ketika satu rusak, kemarin kita sudah upgrade, bisa cek di deskripsi nanti pembongkaran dari T470S ini kita tambahkan, kemarin masih satu baterai ya. Jadi ya seperti itulah, masih ada plus minusnya. Kalau di T470 ini, T470S dia slim, jadi ya cukup ringan. Di L470 berat, cukup tebal seperti itu. Namun dari spek RAM dan prosesor utamanya itu masih worth saja, keduanya sama, tidak ada perbedaan yang signifikan. Yang membedakan hanya di bagian storage, layar, keyboard backlight non backlight. Oh ya, ada fingerprint di T470S ini, dia ada big fingerprint. Lalu perbedaan di input output, ada ini sudah USB Type-C, HDMI seperti itu, dan ini belum ada USB Type-C, namun memiliki dua port VGA, yaitu mini display dan VGA seperti itulah. Jadi mungkin video kali ini semoga dapat membantu kalian semua yang ingin memilih, khususnya yang seperti tipe yang ada di depan kita ini, di L470 ataupun T470S. Jadi sekian, apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Nanti kita akan bantu jawab kalau kita menguasai hal tersebut. Seperti itu saja dari iCom Official. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe channel iCom Official supaya mendapatkan info terbaru seputar review laptop ataupun teknologi lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, and see you next video. Peace.